seluruh gastronomi. Nah, ini adalah penjelajahan, bukan penjelajahan ya, tapi kita mau menuju ke lokasi beberapa area perkebunan ya. Di antaranya adalah kebun mahoni, kemudian ada kebun nanas merah, kebun merica, kebun salak, dan ada kebun kopi untuk yang di paling bawah ya. Dan ini adalah titik awal di mana kita akan berjalan selama 20 sampai 25 menit ya. Jadi ini bakalan dipercepat sedikit nanti dalam editingnya ya. Namun inilah proses menuju ke lokasi. Lihat, masih banyak jalanan terjal ya, dan ini masih hutan banget. Bisa didengar ini suaranya adalah suara jangkrik, dan kadang-kadang ada suara tongeret di sini karena memang menyambut akan adanya musim penghujan. Nah, ini sebetulnya nanjak ya, seluruh ya bisa dilihat. Akal moe ieu mah rek ditempukeun sampai menuju lokasi. Bukan jadi upload. Mau lah kalau mungkin diedit kuing. Tuh. Semakin kita berjalan menuju ke daerah pedalamannya itu semakin gelap gitu. Jadi hanya ada sinar-sinar matahari saja bantuannya. Bantuan pencahayaan itu dari sinar matahari gitu. Karena ini sudah memasuki kawasan perkebunan mahoni ya, dan ada di bawahnya itu perkebunan salak seperti ini. Nah, ini adalah perkebunan salak yang sudah mengering. Nah, seperti ini. Di depannya itu ya mahoni dan sebagainya ya. Kebanyakan itu pohon-pohon kayu ya, kekayuan untuk tanamannya ya. Ini masih tetap berjalan nih, kelihatan ya ada gelap, kemudian terang lagi gitu. Karena kadang ada sinar matahari yang langsung menyinari ke sini, dan ada yang tertutup karena memang lebatnya pepohonan di sini gitu. Sini juga banyak nih keladi-keladi gitu. Tuh kayak gini nih. Ini tinggal acak-acakan ya. Emang acak gini. Soalnya memang tumpang sari kan di sini, ada kapulaga juga, ini keladi ya. Keladi tuh keladi. Bagus banget. Oke. Dan ini masih lumayan jauh ya menuju ke perkebunan mahoninya. Karena kalau di perkebunan mahoni pasti di bawahnya itu ada tumpang sari pangan. Dan itu merupakan etnofood atau etnopangan yang memang masih dicari sama orang-orang atau masyarakat Sunda di Cilangkap ini gitu, baik untuk kebutuhan makanan pokok ataupun untuk snack-snack para petani ya. Biasanya suka mencabut ini talas-talas hitam. Nah, kita sudah menuju ke kawasan, ini udah masuk ke kawasan salak ya, di bawah pertengahan. Nah, dan ini masih becek nih. Kita ngelihat ya di sini tuh memang becek sekali gitu. Harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati juga. Kalau bisa bawa tongkat aja. Nah, kita akan terus berjalan. Sekarang itu menunjukkan pukul 10 ya, 10 pagi gitu. Dan ya, ini sudah masuk ke area bambu ini banyak ya, bambu tuh. Di sini. Nah, ini memasuki kawasan-kawasan yang nanjak. Kalau udah ada pohon bambu itu pasti nanjak banget. Dan di sini juga banyak keladi-keladi hias ya. Pohon keladi hias nih. Pohon keladi hias. Siap enggak? Nah, di pinggirnya pohon bambu ya. Oke, dan ini nanjak nih. Seriusan nanjak. Dan lumayan.
Kemudian kita juga akan langsung masuk ke kawasan Talun ya. Jadi juga nama eta anu dikeruk teh geninjeng perumahan nu kebon belah ditu. Geus saya nama geus beak. Beak lahan teh Tapi ieu mah ulah dibeakeun. Ulah atuh keur hewe membangun ai menanam pohon. Geus sih aduh panas euy. Maksudnya membangun dia kan? Hah, membangun naon? Membangun tanam buah. Tanam buah. Geus ai pembangunan perumahan mah da lain. Lain. Keur Anu juga di Bogor ning masih. kebun raya. Oh, taman buah eta mah atuh beda deui lah. Ieu kan hutan banget ya. Saudara-saudari. Ya, sedulur gastronomi. Sarua lah ngan beda kepentingan teh euy. Oh, sekarang ini udah ada di lahan yang memang suka dipakai untuk ini ya, penyebaran benih-benih padi loh. Jadi sebelum dimasukin ke sawah atau ditanam ke sawah, di sini dulu. Tuh, sok kadinya bau sakadeng. Tuh kan belah di tuna. Nah, jadi itu penanamannya tuh di sini dulu gitu, di kawasan kosong ya, memang di hutan dulu gitu. Nanti kalau udah terlihat, kalau bahasa Sunda pucunghul seetik gitu, baru dipindahin ke sawah yang beneran. Ini hanya penyemaian lah mencek orang mah gitu. Nah, ini lokasinya masih jauh ya, masih di kawasan-kawasan ini, kawasan menuju ke Mahoni gitu. Jadi ini kawasan area acak. Kenapa disebut kawasan area acak? Soalnya kabeh area gitu, tanaman-tanaman mulai dari mimosa teh naon? Putri malu tuh, putri malu ada di sini. Tanaman-tanaman liar ya. Tanaman gitu ya. Tanaman di toel ya, orang apalna eta ilmiahna mimosa naon gitu. Ternyata bahasa Indonesia itu dah putri malu gitu. Lain putri salju apa? Oke. Nah, ini masih jauh nih. Karena aya jelema. Oke. Ya, Pak. Mohon, gimana, Pak? Oh, nebang. Mohon, Pak. Kade, Pak. Nah, itu Bapak tuh habis nebang pohon. Untuk kebutuhan bangunan atau pertanian. Ya, iya mundur ya. Ya, mudun itu turun ya, karena kita harus melewati jalan ini gitu sampai ke bawah gitu. Ini nanti masuk ke area hutan yang bawah gitu, atau perkebunan yang bawah, perkebunan Tumpang Sari Pangan ya, siap-siap. Ya orang mudun leur, soalnya malam kan hujan ya. Hujan, kalau habis hujan ya biasalah licin, tikedebug ingat. Si tikedebug euy. Mun tikedebug ieu kamera geus rag-rag euy. Kade, jadi ini harus hati-hati ya. Hati-hati lalawanan, Bu. Tuh, si Bowo oge kieu. Sudah mana mau pakai sandal. Terus biasa. Nah, ini suara-suara udah kedengeran lah ya, berarti udah ada di area dalam nih. Kalau udah semakin nyaring ya, suara jangkrik, suara tongeret. Ini lumayan nih, udah 10 menit lempangan kiki anu ge kajerona bekilila bau. Kalem we. Nah, udah kedengeran ya. Gitu, ini udah masuk ke area merica. Tumpang Sari Pangan pertama itu adalah merica. Mericanya kalau di Cilangkap itu merica hitam. Kalau merica putih di sebelah dekat nanas. Gitu kala euy. Bu ceklan heula euy, ieu ulah dipaus bae we antep. Urang bener-bener tadi sepetong. Oke. Sekarang lanjut lagi nih. Ini sudah ada di area Tumpang Sari Pangan ya. Area pertama itu
sebelah sana kopi, ini harus masuk dulu. Kalau kopi, wow ada kalinya gak setik. Kalau kopi itu harus masuk dulu. Nih kita bakalan masuk ya ke area kopi. Euy. Lain. Sama nangka ke belah ditu. Rada ka ditu setik. Ini mau masuk ke area kopi nih. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nu dihandap. Nah, kita di sini saja ya. Karena kesananya itu curam. Jadi, kalau area kopi ini dari sini ke sana ya. Dari patokannya dari sini. Ini ke bawah. Bisa dilihat kalau ke bawahnya itu memang curam. Dan banyak pohon-pohon salak kecil kayak gini gitu. Jadi, memang harus berhati-hati dan harus pakai perlengkapan khusus kalau mau ke area kopi. Balik deh. Kita ke areanya merica. Oke, nangkanya belah ditu. Kalau poho deui, oh ka ditu. Tenang. Jadi ya memang kalau ke hutan kita harus mengenali beberapa tanaman untuk menuju lagi ke tempat asal kita kita memulai gitu. Jadi kayak meeting point-nya tuh harus ingat di mana gitu. Biasanya kami menandai atau merek cirinya mun bahasa Sunda mah aya papakisan gitu tah, tanaman liar. Nah, baru kita masuk lagi ke area lain. Nah, kemudian ada ditandai dengan pohon hanjuang. Pohon hanjuang ini adalah tanda untuk menandai beberapa lokasi, misalkan ini sudah memasuki area merica gitu, ditandai oleh pohon hanjuang itu. Nah, kemudian ini juga hanjuang lagi gitu. Berarti ada tanaman lain gitu, misalkan di sini ada mahoni dan sebagainya. Hanjuang lagi, merica, arba, maju bau. Terus rambutan. Ya rambutan belum berbuah ya, ini rambutan. Duren juga belum. Nah, ini masuk ke hutan bambu kedua yang di dalamnya memang ada tanaman merica ya, kebun merica. Memang tumbang sari pangan sekarang. Pokoknya cirinya itu ada ini, kalau di kebun Kesnadi ada tanaman bambunya yang seperti ini. Awinya lamun orang nyebut nama. Nah, ada dua nih. Ada yang menuju ke sawah. Bau, kita ke sawah dulu nggak? Sebentar. Nah, ada yang menuju ke sawah, ada yang menuju ke pedalaman kebun merica. Kita masuk ke kebun ke sawah dulu sebentar, nempoh seetik gitu. Jadi oke. Kita masuk ya. Ya aduh, aur lamun mereka sawah teh ini lebih licin daripada yang tadi ya. Biasanya kita itu bikin dulu tongkat kalau ke sini. Tapi kita lihat sejauh mana kita mampu ya menuju ke sawah ini. Soalnya udah siang juga. Harusnya kalau ke sawah itu jam 7 atau jam 8 ya. Wanci dalam bahasa Sunda itu adalah wanci hanet moyan. Hanet moyan. Ini jam sekituan lah. 7, 8, 8 hanet moyan. Ini mah geus berang, disebutna berang itu udah siang. Maksudnya kalau siang itu akan terasa lelahnya, terasa hausnya gitu. Masa petani jam sekieu ke sawah. Dia geus melak Nah, guys, melak gitu. Udah ngeliat ya. Ini masih sama kayak yang tadi tuh. Pembibitan juga masih ditanam di sini. Waleur kehandapna ya, Bo. Terus naik deui lah. Oke, sepertinya kemana? Kemana sok. Karena pembibitan heula. Leur ya, Bo. Geus eta mah kudu ganti heula. Oke, dikarenakan ininya tuh licin ya. Jadi memang kalau habis hujan itu tidak diizinkan untuk ke bawah karena takut jatuh. Soalnya kan di bawah itu langsung aliran sungai. Citandu itu di belah ditunya lah. Ngecitandu. Nah, ini sedang ada pembibitan. Ibu miring. Oke, kita menuju lagi ke atas ya. Bisa Chan. Oke, sekarang mau menuju ke kebun merica. Dari pembibitan pembibitan pare.
padi lah ya. Kalau di kebun itu kalau berbahasa Indonesia jadi kararago ke bau. Soalnya geus kudu make bahasa Sunda lamun ka dieu bae nya terjemahkeun we sorangan. Nah, itulah pentingnya berbahasa daerah ya sadulur gastronomi karena nya lamun bahasa daerah mah kitu lebih deket we jeung baturnya jeung warga sekitar gitu. Make bahasa Indonesia teh asa gaya. Alus sih bahasa nasional tapi dah hese menerjemahkeunana. Nu tah. Ieu geus manggihan ganas ya, ganas. Ganas itu nanas ya. Tuh nanas hutan di mana we? Nanas hutan mah. Kelihatan ya. Udah. Kita menuju ke pohon bambu yang di dalamnya itu ada kebun merica. Kebun mericanya itu bukan sengaja ditanam di bawah, tapi dia dari rambatan. Karena memang tekstur tekstur tanamannya merambat. Jadi dia akan merambat ke pohon mana aja gitu, ke tumbuhan yang ada di atasnya. Sok subuh merica. Lumayan ini nanjak euy. Nah, kita udah masuk nih ke merica pertama. Ini merica. Nah, kadinya ya merica. Saya tuh masuk yang we karena anu manis. Nah, ini merica ya belum tumbuh. Oh, dia masih kemarin udah panen soalnya, jadi acan panen deui itu. Kita menunggu 2 sampai 3 bulan ya. Merica kan seperti itu, merica hitam ini. Tuh. Dia itu merambat ke mahoni. Dan di setiap pohon mahoni itu ada mericanya. Merambat tuh dari bawah, tuh dari yang bawah terus asup di kadir ke bawahnya itu kita akan menemukan suweg ya bau. Suweg porang artinya mun urang nyebutna. Terus nah kalau ini udah campuran lur. Nah, iya gede loba. Merica juga ini merambat gitu ke atas. Merica hitam. Terus deui wadaw. Ini ke nanas ya. Nanas memang belum berbuah. Udah baru panen kemarin. Nah, terus ini nih. Ke mahoni ya, kita ke mahoni. Mahoni itu ke sebelah sini. Nah, sebenarnya dia ya. Yang mahoni, aduh, loba panggung. Mahoni. Kita belah dia lamun mahoni. Iya. Ya. Belum masuk ini. Ke mahoni ini ke sebelah sini. Jauh euy. Ayan. Waduh. Masuk saja ya. Mahoni. Sebentar lagi ini mahoni. Ini sudah masuk mahoni ya. Ini area camping ground biasanya.